Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan kewajiban belajar dan mengajar. Di antaranya saya sebagai moderator, Bu Titi sebagai pembahasan materinya. Maka saya persilakan ke Bu Titi. Kewajiban belajar mengajar dalam Al-Quran dan hadis. Subpokok pembahasan tafsir Kisah surat Al-Alaq ayat 1-5, Kisah surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20, Kisah surat Al-Imran ayat 190-191, Kisah surat At-Taubah ayat 122, dan Kisah surat Al-Ankabut ayat 19-20. Pengertian belajar mengajar. Belajar adalah usaha seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sedangkan mengajar adalah rangkaian aktivitas untuk mengatur suatu lingkungan sehingga membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. Tafsir ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istilah kewajiban belajar mengajar. 1. Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kedua suratnya, surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20 yang artinya, yang pertama ayat 17 adalah perintah Allah kepada manusia untuk bertafakur tentang alam semesta baik secara material maupun spiritual. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua kejadian itu tidak sia-sia, melainkan ada rahasia yang ada di baliknya, adalah sebagai bukti atas kekuasaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan sebagai dalil rububiyah dan ilahiyah Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Imrannya ayat 190-191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kisah surat Al-Imran ayat 191. Kisah surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kisah surat Al-Ankabut ayat 19-20 yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis mengenai kewajiban belajar. 1. Al-Sabrani dalam kitabnya Al-Awsat, juga Al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, As-Suyuti 1994 136, Jainuddin Abdur Rauf Al-Manawi halaman 227. 2.
Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi Syu'abul Iman, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1410 Hijriah, juz 2 halaman 253. 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdad dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu adalah dhaif disebabkan salah satu perawi sanadnya yang bernama Abdul Aziz bin Abi Sabit adalah dhaif. Begitu juga hadis yang diriwayatkannya dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Abu Sa'id. Semua sanadnya lemah. Namun hadis ini menjadi kuat atau hasan disebabkan banyaknya sanad yang meriwayatkannya. Al-Manawi 227. 4. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dengan tambahan lafal-lafal dari Anas radhiyallahu anhu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.